لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu wa ba'd. Muslimin, sahabat yang memuliakan Allah, kita tahu Nabi SAW memiliki 7 anak. 6-nya dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, 1 dari Mariyah al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Dan seluruhnya meninggal di usia yang sangat muda. Qasim, Abdullah, Ibrahim, semuanya meninggal di usia yang sangat muda. Di antaranya Ibrahim yang menjadi putra Nabi SAW. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu kali kami bersama Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, datang ke rumah salah seorang sahabat yang bernama Thabit, yang bernama Abu Saif Al-Qain, yang dahulu Ibrahim disusui di sana sebelum istrinya meninggal. Istrinya Al-Qain ini, Abu Saif Al-Qain ini mengasuh dan menyusui Ibrahim, anak Nabi SAW. Kemudian Rasul SAW mengambil Ibrahim dan menciumnya gitu ya. Sampai akhirnya setelah itu kami mengunjungi lagi Ibrahim dan Ibrahim telah meninggal. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf yang juga membersamai Nabi SAW melihat bahwa di mata yang Rasulullah bergelimang air matanya. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah?" Kemudian Rasul menjawab, "Wahai Ibn Auf," maksudnya wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya tangisan ini adalah tangisan kasih sayang. Beliau kemudian melanjutkan, "Innal 'aina la tadma'," sungguh kedua mata ini menyucurkan air matanya, mengeluarkan airnya. "Wa innal qalba la yahzan," hati boleh bersedih. "Wala naqulu illa ma yurdi rabbana," dan tidaklah kami dan kita mengatakan kecuali yang hanya dibolehkan untuk dikatakan, dan itu membuat Tuhan kita ridho, membuat Allah ridho. Artinya sedih boleh, merasa kehilangan boleh, tapi tidak boleh berkata-kata yang tidak mendatangkan keridhaan Allah, bahkan mendatangkan kemurkaan Allah. Dan kami, kata Nabi SAW, dan kami dengan perpisahan ini wahai Ibrahim sangat sedih sekali. Ini artinya apa yang bisa kita petik teman-teman dari kisah ini? Kisah meninggalnya Ibrahim, putra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah manusia biasa. Rasulullah juga punya rasa. Beliau bisa sedih layaknya kita bersedih. Beliau juga bisa menangis layaknya kita menangis. Apalagi beliau seorang ayah yang kehilangan anak yang tercinta, buah hatinya. Masih kecil lagi, ya kan? Artinya menangis atau bersedih karena sesuatu, di antaranya ditinggal oleh seorang anak yang dicintainya, itu menjadi hal yang wajar bagi seorang orang tua itu. Karena itu Rasul juga menangis. Berarti tangisannya pun seperti apa? Tangisan yang wajar. Kemudian tadi Nabi juga mengatakan hati bersedih, air mata keluar, tapi kami tidak mengatakan hal-hal kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Itu artinya teman-teman rahmati Allah, jika kita
kehilangan orang yang kita cintai, anak terutama, maka kita harusnya mengatakan sebagaimana Rasulullah katakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai anakku, sungguh kamu adalah titipan Allah dan kamu akan kembali kepada Allah. Itu artinya apa? Kita bisa bersedih sebagaimana Rasul bersedih, tapi tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak mendatangkan keriduan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa yang juga menjadi pelajaran yang bisa kita ambil, itu artinya Nabi sangat mencintai anaknya. Lantas kita gimana? Apakah kita mencintai anak kita? Bahkan kepergiannya pun sangat menyedihkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira itu teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita bisa meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mencontoh Nabi. Bahkan ketika anaknya meninggal, Nabi pun tidak mengatakan hal yang aneh-aneh. Beliau mengatakan yang mendatangkan keriduan Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.